sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Baik, puji Tuhan. Bahagia aku ikut Kristus. Pak Tani membawa kuda merumput di atas jerami. Kuda diikat di pangkal batu. Jangan menggerutu atas apa yang kita alami, karena kasih Allah selalu mengalir sepanjang waktu. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini pekan biasa ke-18. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Hadir bersama saya Romo Guido Krisna Hidayat SJ, akrab disapa Romo Guido. Selamat datang Romo Guido, apa kabar? Selamat datang, terima kasih Ibu Margaret. Kami baik-baik saja. Puji Tuhan, mungkin Romo mau menyapa sahabat oase rohani Katolik dimanapun berada Romo. Selamat bertemu dengan sahabat oase rohani Katolik dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati kalian dengan segala rahmat-Nya. Amin. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara oase rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Guido. Marilah kita ini sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya Roh-Mu. Berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan kami dalam meniti panggilan hidup kami masing-masing, dalam meniti hidup kami untuk semakin memuliakan nama-Mu, karena Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan dan selalu memberkati kami dengan rahmat yang berlimpah. Kami haturkan doa kami ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Kitab Bilangan bab 11 ayat 4b sampai 15. Sekali peristiwa, dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging?" Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kian kemari untuk memungutnya. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat,
Dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Guido. Haleluya. Haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-baginya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Guido. Romo Guido dari bacaan pertama kitab Bilangan, di mana bangsa Israel itu sebenarnya mereka tuh selalu diperhatikan Tuhan, bahkan diberikan mana. Tetapi mereka bersungguh-sungguh pengen minta daging. Sebenarnya apa yang mau digambarkan dari kitab Bilangan ini, Romo? Baik, sebenarnya kalau kita melihat sejarah bagaimana bangsa Israel ini dikeluarkan dari Mesir, mereka senang, tetapi ketika mendapat hambatan sedikit, mereka bersungut-sungut, protes kepada Tuhan, protes kepada Allah, seakan-akan mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Pada bacaan yang pertama yang baru kita dengar tadi dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4 sampai dengan 15 menggambarkan ketika mereka berada di padang gurun. Sebelumnya mereka itu bersungut-sungut karena takut kelaparan, takut bekalnya habis dan mereka tidak bisa makan. Lalu diberi roti mana dari surga itu, dari atas, dari langit. Mereka makan dan senang, tetapi bersungut-sungut. Tetapi kemudian mereka merasa bosan. Mereka merasa ini tidak menyenangkan. Tuhan tidak memberikan sesuatu yang saya inginkan, bukan yang pertama-tama saya butuhkan. Itu jadi kadang-kadang atau dalam bacaan yang kita dengar, umat Israel lebih meminta yang diinginkan daripada yang dibutuhkan. Begitu Ibu Margaret. Ya, senang sekali Romo, di mana dalam bacaan pertama ini kita diajarkan bahwa jangan kita selalu menuntut keinginan, tetapi bagaimana kita melihat kebutuhan kita. Dan mungkin ini yang Margaret harus belajar banyak, Romo, dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, bahwa manusia zaman sekarang misalnya sudah punya rumah, Romo, punya rumah satu pengen dua, punya rumah dua pengen lagi, dan seterusnya. Padahal kalau kita tinggal ya cukup satu rumah saja misalnya, kebutuhannya satu rumah.
Nah, tetapi mungkin di sini kalau dilihat tadi Romo, kayak makanan Romo. Kalau makanan, misalnya saat ini kita makan, anggap kita makan sayur-sayuran, tapi pingin daging-daging seperti halnya kita lihat bangsa Israel. Nah, implementasinya mungkin jadi lebar ya Romo ya. Mungkin daging itu bisa membuat kita tidak sehat, daging itu bisa membuat pemicu penyakit, entah itu darah tinggi, entah itu kolesterol, entah itu pencetus kanker, Romo. Margaret dulu pernah kena miom, Romo. Dan itu juga harus pantang terhadap daging tertentu. Nah, bagaimana Romo bisa memberikan gambaran kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dalam melihat kebutuhan manusia dibandingkan kita harus menuntut keinginan Romo. Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, kita akhir-akhir ini sering mendengar bahwa ada puasa ya, ada puasa intermittent fasting, ada puasa Senin Kemis, ada puasa David, ada puasa macam-macam. Itu ada puasa. Sebenarnya makan kita butuhkan tidak sih? Ya, kita butuh makan untuk kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak melihat, tidak hanya berhenti pada ini cukup, ini yang saya butuhkan, tapi kita lebih menginginkan yang lebih dan lebih. Akibatnya sering ada penyakit yang kita derita. Karena kita boleh dikatakan terlalu memuja makanan, terlalu mengikuti apa yang sebenarnya diinginkan oleh mulut dan lidah kita, bukan melihat apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apakah ini cukup atau tidak? Ini baru dalam hal makanan. Belum lagi nanti dalam hal fasilitas-fasilitas yang kita punya. Tadi dikatakan ada rumah. Tadi mungkin juga kalau kita melihat anak-anak yang bersekolah. Kadang-kadang mereka itu naik sepeda bisa, tapi menuntut lebih pakai motor. Apakah motor dibutuhkan? Ya, mungkin pada orang-orang tertentu membutuhkan motor, tetapi pada orang-orang tertentu motor tidak dibutuhkan, bahkan hanya diinginkan atau malah menjadi suatu sarana yang menyebabkan kita lupa akan kehidupan kita, menyebabkan kita celaka. Kita bisa melihat misalnya yang sering padu akhir-akhirnya adalah handphone. Handphone apakah kita butuhkan? Apakah handphone itu berdosa? Apakah handphone itu baik atau tidak? Handphone adalah sarana, adalah sesuatu yang bisa kita gunakan. Tetapi masalahnya, apakah kita butuh memakainya dan kapan saya memakainya itu kadang-kadang rancu, membuat waktu kita banyak disodori oleh sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Hanya memuaskan keinginan tahu kita, hanya memuaskan mata kita, memuaskan sesuatu yang ada dalam diri kita sebenarnya itu bukan yang kita butuhkan atau bahkan merusak atau melanturkan jalan atau pola pikir kita. Kurang lebih begitu. Dan di sini, di umat Israel yang bab 1 ini juga mengalami yang sama. Apakah mereka kurang makan? Sebenarnya tidak. Mereka cukup. Apakah mereka itu kelaparan? Sebenarnya tidak. Tapi keinginan mulut mereka ingin merasakan, dulu saya pernah merasakan daging kambing, daging domba. Tetapi sekarang nggak bisa. Iya kan dalam perjalanan. Kalau mereka bawa kambing, apakah nggak repot?
akhirnya rebutan dengan manusia dan sebagainya. Kadang-kadang keinginan dan kebutuhan itu saling mengalahkan dan kita lupa akan kebutuhan dan yang kita inginkan, yang kita pakai, yang kita konsumsi atau yang kita gunakan adalah keinginan, bukan yang kita butuhkan. Kurang lebih begitu, Ibu Margaret. Iya, terima kasih Romo yang sudah memberikan inspirasi. Jadi tadi Margaret tersentil di mana Romo katakan bahwa kita tuh ada puasa, di mana kita perlu mengendalikan diri kita dalam bentuk apa saja puasanya. Tadi kalau bicara soal makanan Romo, betul yang Romo sampaikan. Terkadang sebagai contoh sambal Romo. Sambal kan enaknya cuma segini aja kan ya Romo. Maksudnya hanya seputar sini. Tapi pada saat dimakan, mungkin saja orang itu sedang sakit mah, tapi karena keinginannya pengen makan sambal, akhirnya malah mahnya jadi semakin tidak baik. Nah, itu hal-hal yang memicu hari ini bahwa sebaiknya kebutuhan yang diutamakan dibandingkan keinginan. Bahkan kalau kita lihat Romo, Tuhan tuh selalu memenuhi kebutuhan kita ya Romo, Benar, dibandingkan keinginan-keinginan kita. ya benar. Tuhan itu lebih tahu apa yang kita butuhkan dan Dia selalu memberi itu. Cuman kita kadang-kadang atau malah seringkali kita meminta lebih yang kita inginkan yang sebenarnya kita tidak butuhkan atau bahkan malah membahayakan kehidupan kita. Begitu, Ibu Margaret. Ya, Romo, terima kasih Romo. Lalu kira-kira kiat-kiatnya apa ya Romo dalam hal supaya kita bisa menekan keinginan kita, apakah salah? Artinya gini Romo, dalam doa kita terkadang kan kita sering mengungkapkan keinginan-keinginan kita, entah itu rezeki, entah itu pekerjaan, entah itu jodoh, entah itu apa. Nah, bagaimana supaya kita tahu apa yang kita minta sama Tuhan itu merupakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, Romo. Baik, Ibu Margaret dan sahabat oase rohani Katolik dimanapun kalian berada, memang tidak mudah untuk menentukan apa yang kita butuhkan dibanding dengan apa yang kita inginkan. Memang tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Kadang-kadang pun kita tahu ini kita butuhkan dan ini tidak kita butuhkan, meskipun itu kita inginkan. Kadang-kadang kita tahu, tapi karena sesuatu hal kita jatuh dan tetap ingin mengkonsumsi atau memakai sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana caranya mengetahui bahwa ini kita butuhkan dan ini hanya sekedar keinginan kita? Kalau kita mengingat pelajaran SD, itu waktu saya dulu ya SD, itu kan SD atau SMP ya, mungkin SMP. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, dan sebagainya. Kita bisa melihat sebenarnya makan itu dibutuhkan untuk apa? Untuk tubuh atau untuk lidah. Lidah itu penyalur makanan ke dalam perut kita, dalam tubuh kita. Tapi kadang-kadang seleksi lidah lebih kuat dibanding seleksi yang kita butuhkan. Ataupun sarana-sarana, misalnya sarana komunikasi. Sarana komunikasi kita butuhkan apa ya? Handphone, atau bertatap muka secara langsung, atau lewat Zoom semacam ini. Mana yang kita butuhkan? Mana yang kita pentingkan agar bisa semakin efektif? Apa yang menjadi kehendak Tuhan?
Kadang-kadang kita mikir, wah kalau nggak begini saya nggak mau. Kalau nggak ada mobil, saya nggak akan pergi. Kalau nggak ada kendaraan bermotor, saya nggak akan pergi. Kadang-kadang kita itu lebih mengutamakan apa yang kita inginkan. Suatu saat begini, ada seorang frater, ini contoh yang baik ya, seorang frater. Dia itu mau pergi di sebuah tempat kuliah. Dia itu lebih menggunakan sepeda daripada kendaraan bermotor. Padahal ada kendaraan bermotor, ada sepeda. Dan saya tanya, mengapa kamu memilih sepeda untuk pergi ke tempat kamu kuliah? Soalnya, Romo, kalau saya pakai motor, itu kalau saya tersesat nggak bisa balik. Kalau pakai sepeda bisa dituntun dan bisa balik kalau jalan searah semacam itu. Kemudian kalau pakai sepeda saya bisa parkir di samping gedung di mana tempat saya kuliah. Sedang kalau pakai motor jauh di sebelah sana dan saya tidak merasa itu lebih menyehatkan saya dibanding kalau saya pakai motor. Itu pilihan dia. Dia bisa mengiyakan. Dan memang sekarang juga banyak orang bersepeda ya, mulai demam sepeda ya, dan mulai orang menjaga kesehatan dan sepeda. Itu adalah salah satu pilihan apa yang saya butuhkan dan apa yang saya inginkan. Kalau kita semakin jeli dan kita bisa melihat itu, kita akan semakin tajam dalam melihat, oh ini saya butuhkan dan ini tidak. Begitu kira-kira Ibu Margaret. Terima kasih Romo yang sudah memperkaya kami dalam hal melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan pada permenungan berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Guido dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Guido, tadi kita sudah awali dengan perbincangan rohani dan kita akan lanjutkan Romo berkaitan dengan bacaan Injil hari ini di mana murid-murid Yesus ingin mengusir orang banyak karena mereka itu persediaan makanannya kurang. Nah, bagaimana yang mau disampaikan oleh bacaan Injil ini Romo menurut Matius? Baik, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jadi kalau kita mendengar cerita bahwa murid Yesus ini melihat banyak orang yang datang, dia bingung dalam memberi makan mereka, lalu merasa nggak sanggup, merasa kesulitan untuk menjamu atau menangani masalah yang mereka hadapi, maka mereka, murid-murid Yesus itu minta supaya orang-orang ini pergi dari tempat perkumpulan itu dan pergi ke desa-desa untuk mencari makan. Artinya apa? Kita melihat ada kecenderungan untuk mengelak pada suatu tanggung jawab atau suatu tugas yang sulit. Sebenarnya kalau kita lihat ya Bu Margaret ya, ini kan juga kita mengalami ya. Kalau kita itu merasa kesulitan mendapat tugas atau kesulitan dalam menghadapi ujian, kita itu mengeluh, inginnya ini segera pergi dari hadapan saya, dari ini lalu saya bisa lebih lega lagi. Itu sebenarnya juga seringkali menjadi dorongan dalam hidup kita.
Yesus mengajari yang berbeda. Yesus mengajari kamu harus memberi makan. Kamu harus bertanggung jawab mengenai hal ini. Pertanyaan untuk kita, bisa nggak kita juga menghadapi itu? Tentu kalau kita menghadapi itu, rahmat Tuhan selalu kita bersama kita. Seperti yang dalam doa pembukaan tadi saya doakan, bahwa Tuhan selalu mendampingi kita dengan rahmat-Nya. Begitu Ibu Margaret. Baik, terima kasih Romo. Dan di sini Romo pada saat waktu Yesus bertanya eh, eh, Ada apa? ada makanan atau tidak gitu toh, Ya, terus ya, dikatakan bahwa hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus suruh bawalah kemari. Dan benar. saat itu Yesus berdoa dan memberikan berkat. Akhirnya semua dapat makan. Dan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang mau disampaikan, Romo? Baik, kalau tadi kita mendengarkan dengan jeli, yang ada pada kami yang dikatakan oleh salah satu murid Yesus di situ, sebenarnya itu adalah yang mengatakan adalah Andreas mengatakan pada Yesus, ada pada kami 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu pun yang dibawa oleh anak kecil, yang bukan dibawa oleh si murid itu sendiri. Artinya apa? Andreas menyodorkan, ini loh ada orang bawa begini, sedikit. Lalu apa yang mau dikatakan di sana? Bahwa anak kecil ini mau berbagi. Dia mau membagikan, ya saya hanya punya ini Tuhan. Saya hanya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau mau digunakan, silakan. Memang dalam cerita, dalam yang terdengar, Yesus menggandakan itu. Tetapi ada versi lain yang mengatakan sebenarnya bahwa yang dibuat mujizat Yesus itu bukan pertama-tama membuat roti jadi berlipat-lipat, tetapi yang dibuat mujizat Yesus itu adalah orang jadi mau berbagi apa yang mereka punya. Meskipun itu hal kecil, meskipun itu sedikit. Mereka berbagi sehingga semuanya bisa mendapatkan. Salah satu contoh adalah anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Diberikan pada Yesus, pada muridnya, lalu dipecah-pecahkan. Dan terjadilah juga hal yang sama di tempat para orang-orang itu berkumpul. Mereka berbagi. Dari yang kecil, yang kita punya, kita berikan, kita bagikan. Ini sebenarnya bacaan ini sangat baik untuk berbagi. Bu Margaret, kalau kita melihat beberapa tahun lalu, pada saat pandemi, saat COVID berlangsung, banyak orang berbagi meskipun kecil. Dan itu sangat menolong untuk orang-orang yang berkekurangan. Bukan saja orang yang, dan ada orang yang punya, setelah dia menerima, dibagikan juga pada yang lain. Semangat berbagi, dan itu yang kita melihat bagaimana ada sisi kemanusiaan berbagi dan kehidupan sebenarnya menjadi suatu yang bahagia di sana. Suatu ini loh manusia saling mengerti. Tidak memperebutkan, tapi berbagi dengan saudaranya apa yang saya punya. Ini sebenarnya asaran dari bacaan yang kita dengarkan hari ini. Dasarnya sekali lagi karena saya cinta pada sesama manusia. Kasih yang diberikan Yesus pada kita, kita wartakan lewat tindakan semacam itu. Begitu kira-kira Ibu Margaret. Ya, terima kasih Romo. Di mana bacaan Injil hari ini mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama kita.
walaupun itu terlihatnya kecil buat kita, tetapi ternyata sangat bermanfaat untuk sesama kita. Entah itu makanan kan, entah itu juga seperti Romo selalu berkarya dalam membagikan ilmunya di STF Driarkara, dan tentunya setiap orang diberikan kesempatan untuk berbagi tergantung kita mau atau tidak. Bahkan Tuhan lebih mengetahui apa yang kita butuhkan ya Romo ya. Benar, Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kita secara individu, Tuhan sudah terlebih dahulu. Walaupun kita tidak masukkan dalam doa kita, Tuhan lebih tahu ya Romo akan benar, kebutuhan-kebutuhan kita. Iya, benar. Roma berkaitan dengan berbagi, beberapa sekarang di kegiatan-kegiatan lingkungan dan sebagainya, sekarang udah juga banyak dilakukan hal yang serupa Romo dengan cara potluck Romo. Misalnya datang ke seseorang yang ketempatan dalam doa, mereka bawa, jadi tidak memberatkan yang punya rumah. Dan tadi yang Romo bilang bahwa saya biasa misalnya masak tempe nih, jago tempe orek. Nah, saya bisa berbagi dengan orang lain ataupun yang lainnya demikian, Romo. Ya, ya di beberapa lingkungan, terutama di lingkungan tempat saya tinggal, juga ada kegiatan nasi berkah gitu ya. Nasi berkah. Jadi mereka berbagi sesuatu pada warga di sekitar yang membutuhkan. Misalnya ada apa namanya? Tukang sapu, ya Sapu, Romo ya. kemudian itu ada yang dibagi dengan mereka. Dan sebenarnya juga kalau kita melihat ini juga dia dilakukan oleh kegiatan umat Islam yang lain juga punya Jumat Berkah Jumat itu. berkah, ya Ya, Romo. ya, kita juga bergabung bahwa itu memang tidak berkaitan dengan agama, tapi adalah kita mau meningkatkan ini loh sebenarnya Allah membagikan cinta kepada siapapun. Dan kita meskipun punya sedikit, kita bisa berikan. Kalau kita nggak punya sesuatu, paling nggak tenaga yang kita bisa buat. Nah, ini yang mau disampaikan dalam bacaan-bacaan hari ini. Kalau kita mau berbuat itu, Allah sudah menyediakan sesuatu yang kita butuhkan. Sesuatu yang kita butuhkan untuk cinta itu, kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, Iya, terima kasih Romo. Betul yang tadi Romo sampaikan, banyak kegiatan-kegiatan di tempat kita semua, bahkan juga di sahabat apa saudara-saudara kita yang lain juga memberikan tadi yang Romo bilang Jumat Berkah. Di tempat kami juga seperti itu Romo. Bahkan saya pernah ngobrol dengan rumah makan Padang Romo. Nah, oh, mereka menyesuaikan budgetnya, budget si pemberi berkah. Jadi berapapun tetap mereka akan siapkan. Yang penting semua bisa berbagi. Si pihak rumah makan juga bisa memberikan dengan caranya. Kemudian si pemilik uang juga bisa memberikan dengan caranya. Dan ya tadi yang orang-orang bisa mendapatkan berkah dari rasa kasih yang diberikan oleh saudara-saudarinya ya Romo ya. ya, benar, 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 benar sekali, Bu Magar. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang muncul mengenai hal itu. Dan pertanyaan, tantangan untuk kita adalah apa yang bisa kita bagi dalam hidup kita? Apakah tadi uang atau nasi, ataukah tenaga kita yang kita bagikan untuk membantu agar itu bisa terlaksana? Para frater di tempat kami, memang mereka tidak punya uang, tapi mereka menyediakan tenaga untuk membagi ke tempat orang-orang dan berkomunikasi dengan rumah makan yang hendak menjadi sasaran atau bisa menjadi sarana untuk nasi berkah itu. Dan berlangsung sampai sekarang ini. Dan banyak orang menerima rahmat gara-gara itu. Mereka yang membagi senang, yang menerima juga senang, dan seakan-akan Allah selalu
Bukan seakan-akan, memang Allah memperhatikan mereka dan kebutuhan mereka terpenuhi. Ya, Begitu. terima kasih Romo atas inspirasinya. Kita sebagai umat manusia diberikan kepercayaan sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam melanjutkan karyanya di dunia ini ya Romo ya. Nah, Baik. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Guido. sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, malah kita ini senang kita berdoa pada Tuhan dan mohon berkat-Nya. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kerelaan putra-Mu menghidupi kami melalui jalan cinta kasih yang Dia contohkan pada kami ketika Dia ada di dunia ini. Semoga kami bisa mencontohnya untuk memberikan cinta kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami dengan segala kekurangan kami, dengan segala yang kami punya, meskipun itu hanya kecil. Buatlah kami untuk tidak bersungut-sungut akan keadaan kami, tetapi kami berani berbagi dengan keadaan kami yang semacam ini, seperti yang dicontohkan oleh putra-Mu. Kuatkanlah kami dalam membina hidup kami untuk memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dengan berkat-Nya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Romo Guido atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Guido Krishna Hidayat SC dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Krakatau Steel, pabrik baja, jalan ke Anyer lewat jalan membelah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap sabda Allah. Salam damai, Tuhan memberkati.